Assalamualaikum Ananda, bertemu lagi dengan Ibu Wardiana dalam mata pelajaran Kimia, Chemistry is Fun. Baiklah Ananda, semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, terkait materi kita hari ini, silakan Ananda mengamati gambar di samping. Setelah Ananda mengamati, kira-kira Ananda pasti semua sudah pernah melihat sebuah hotel di mana atau pernah masuk dalam sebuah hotel di mana dalam sebuah hotel itu kita melihat sebuah tingkatan dan di dalam tingkatan itu terdapat banyak kamar. Nah, begitupun dengan kaitannya dengan materi kita hari ini. Materi kita hari ini terkait tentang konfigurasi elektron. Apa sih konfigurasi elektron itu? Konfigurasi elektron adalah penyusunan atau penataan suatu elektron dalam kulit-kulit atom. Dalam penyusunan itu, kita menggunakan dua cara. Cara pertama adalah penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atau berdasarkan teori Niels Bohr. Dan yang kedua adalah penulisan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atomnya. Cara pertama adalah penulisan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr, di mana kita telah mengetahui pada materi sebelumnya, Bohr mengatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan atau kulit atom. Nah, pengisiannya itu Ananda tidak serta-merta langsung dimasukkan elektron, tapi mengikuti rumus 2n⁻², di mana N adalah nomor kulit. Untuk memahaminya, silakan Ananda perhatikan tabel di bawah atau di samping Ibu ini. Di sini Ibu telah membuatkan 7 tabel ke bawah dengan nomor kulit 1 sampai 7, K sampai Q. Berapa jumlah batas maksimum elektron yang akan masuk pada kulit-kulit tersebut? Tentunya kita akan masukkan dengan rumus 2n⁻² tadi ya. Ayo kita sama-sama mengisi. Oke, di kulit K tentunya berisi 2 elektron. Karena 1⁻² itu 2 dikali 2, mendapatlah 2 elektron seperti pada kulit K berikut. Begitu selanjutnya sampai kita mendapat kulit L sampai Q. Nah, silakan Ananda berlatih untuk mengisi elektron tersebut. Baiklah Ananda, saya rasa Ibu sudah yakin kalian mampu mengisinya. Artinya kulit L itu 8, M 18, M 32 sampai kulit Q. Yuk kita latihan soal Ananda. Nah, Ibu punya soal. Ibu akan mengangkat 19 kalium. Coba tentukan konfigurasi elektron unsur 19 kalium. Nah, di sini Ibu akan menampilkan 19 kalium dan 19 kalium yang satu. Kita buat dulu kulit atomnya KLMN yang akan diisi oleh nomor atom 19K. Kita buat, coba Ananda. 19K artinya kulit K berisi 2, L 8 dan M 9. Kemudian yang kedua adalah 19K, kulit K berisi 2, kulit L berisi 8, kulit M berisi 8, dan kulit N berisi 1. Menurut kalian, konfigurasi yang manakah yang tepat menurut teori atom Bohr? Nah, tepat sekali. Yang tepat adalah yang di bawah, di mana kulit K sampai N itu konfigurasinya adalah 2, 8, 8, 1. Kenapa 9 salah? Karena kita sudah tahu tadi bahwa kulit L itu maksimal 8. Jadi nggak boleh di atas 8. Jadi harus dia diisi turun dulu 8. Baru kemudian sisa elektronnya kita letakkan di kulit selanjutnya, itu di kulit N, yaitu 1. Begitu juga berlaku untuk nomor atom di atas 32. Jadi kita akan main di angka 2, 8,
18, dan 32. Dalam artian 1 sampai 8, kemudian 18, kemudian 32. Nah, sudah paham kan Ananda bagaimana cara pengisian kulit elektron berdasarkan kulit atau berdasarkan teori atom Bohr? Nah, kita masuk ke cara kedua ya. Ayo tetap semangat dalam belajar. Cara kedua adalah penentuan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atau mekanika kuantum. Di sini ada 3 hal penting yang harus kalian tahu, yaitu yang pertama, kalian harus tahu tentang aturan Aufbau, yang kedua, aturan Hahn, dan yang ketiga adalah larangan Pauli. Untuk aturan Aufbau, yaitu elektron akan mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi terendah dulu, baru dia akan naik ke tingkat energi tertinggi. Nah, berikut adalah susunannya. Di sini ada 1s2, 2s2 sampai 8s2 mengikut dengan subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Pasti di benak kalian, waduh gimana ya cara menghafalnya? Ibu punya cara tips mudah loh untuk menghafalnya. Silakan lihat tips di bawah ini. Untuk menghafal urutan Aufbau, kita cukup mengingat rumus 2S 2 kali, 2SP 2 kali, 2DPS 2 kali, dan 2FDPS 2 kali. Itu adalah tips untuk menghafal urutan tingkat energi Aufbau. Atau mengingat itu, kalian wajib tahu bahwa di tiap subkulit ini punya batas maksimal elektron, di mana S itu batas elektronnya 2, P 6, D 10, dan F 14. Itu adalah batas maksimal. Sama tadi ketika kita menggunakan konfigurasi elektron kulit, di mana dia mempunyai batas 2, 8, 18, dan 32. Nah, sekarang untuk yang kedua, kita masuk kepada aturan Hahn. Aturan Hahn intinya mengatakan seperti ini Ananda ya, bahwa dalam pengisian elektron, elektron itu diisi dalam subkulitnya itu harus dalam keadaan sendiri dulu. Baru setelah itu dia diisi secara berpasangan. Sampai di sini Ananda paham dengan penjelasan Ibu? Jika belum, yuk kita lihat latihan soal. Tentukan konfigurasi elektron dari 26 Fe. Nah, bagaimana sih mengerjakannya menurut kaidah aturan Hahn dan aturan Aufbau? Langkah pertama kita buat dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6 sampai kita menemukan 3d6. Ketika dia sudah sampai ke 3d6, artinya lengkaplah sudah elektronnya masuk. Langkah kedua Ananda, silakan Ananda membubuhkan kamarnya. Ingat kamar S dan P, kamar S1, kamar P3. Nah, sampai di sini dulu ya. Kemudian kita buatkan lagi atau isi dengan elektronnya. Cara pengisian elektron, silakan lihat aturan Hahn. Berdiri dulu untuk 1s, kemudian kita isi lagi elektron yang lain mengarah ke bawah. Begitu dengan 2s dan 2p. Perhatikan 2p6, arah elektron ke atas dulu semua. Kemudian baru alat elektron menuju ke bawah sampai penuh. Hingga kita menemukan atau menyelesaikan konfigurasi elektron 3d6. Nah, di sini di 3d6 dia akan berhenti pada pengisian elektron di kamar pertama pada subkulit D dengan arah elektron terakhir menghadap ke bawah. Nah, begitulah cara penulisan konfigurasi elektron berdasarkan Aufbau dan aturan Hahn. Sampai di sini Ibu harap Ananda mengerti tentang aturan Aufbau dan aturan Hahn. Adapun larangan Pauli dan
penentuan keempat bilangan kuantum itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jika Ananda masih penasaran, silahkan Ananda berlatih untuk atom 29 Cu. Ibu tunggu ya hasilnya di kolom komentar. Jangan takut untuk mencoba. Mencoba bukan berarti salah, mencoba langkah kita untuk maju selangkah di depan. Belum memahami materi, silakan Ananda menuliskan di kolom komentar dan kita akan sharing di sana. Dan Ibu sangat berharap Ananda terus mengkaji materi kelanjutan kita dan tetap semangat dalam belajar. Ingat, kimia adalah materi yang sangat menyenangkan. Chemistry is fun and easy. Selamat belajar dan salam